Yo, what's up guys, selamat main channel, semoga Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih caranya kita agar lulus tes SIM C dengan motor manual guys. Karena di komen juga kalian banyak banget yang minta kok gimana caranya kita agar lulus tesnya SIM C. Oke, kita langsung aja ke progresnya guys. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu. Karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue guys. Karena di channel ini gue udah membahas gimana sih caranya kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap. Dan gimana sih caranya kita agar merawat motor dan mobil kita agar seperti baru terus guys. Oke, langsung aja kalian mampir ke channel gua. Dan buat kalian juga yang mau bikin SIM guys, nih kalian harus benar-benar perhatikan. Kalian yang pertama, kalian harus kuasai dulu teorinya guys. Nah, teori itu dapat kita pelajari misalkan rambu-rambu yang ada di Indonesia dan gimana sih caranya kita kalau misalkan berkendara itu aturannya seperti apa. Itu untuk yang pertama untuk teorinya, dan yang kedua kita harus benar-benar menguasai prakteknya guys. Nah, prakteknya seperti apa? Nah, kalian ikutin ya video ini. Di sini gue udah membahas gimana sih caranya kita melewatinya. Lalu yang pertama kalian harus belajar keseimbangan dulu. Itu yang paling penting guys, keseimbangan. Lalu kita belajar zigzag seperti apa. Lalu kita latihan putar balik. Lalu gimana sih caranya kita melewati semuanya itu dengan baik guys. Oke, ikutin terus channel ini dan yuk langsung aja kita jalan guys. Ya guys, dan ini tempatnya guys. Nah, ini tuh yang pertama ya guys ya, yang kita harus perhatikan, nggak boleh kita tuh kakinya tuh turun, dua-duanya tuh harus di atas. Oke, nah kalau misalkan kaki kita turun itu kita tuh salah ya, itu nggak boleh. Dan yang kedua, kita tuh nggak boleh nyenggol si kon ini tuh kalau misalkan disenggol tuh langsung jatuh guys, karena dia tuh cuman ditatakin sama diisiin cuman sama batu aja guys. Jadi kalau misalkan kesenggol dikit pasti langsung jatuh guys. Oke, seperti ini kalau misalkan kesenggol dikit ini langsung jatuh. Nah, seperti ini guys. Jadi yang pertama ya, aturan pertama, kita kaki nggak boleh turun, harus dua-duanya ini di atas. Oke, lalu si konnya nggak boleh jatuh. Lalu kita nggak boleh keluar dari garis guys. Itu untuk aturannya. Nah, ini tuh yang pertama ya guys ya. Ini kita harus ke sini lurus. Lalu kita balik lagi ke sini. Oke, ini kita lurus terus di depan kita putar balik ke sini. Nah, ini sama sekali nggak boleh turun. Lalu di sini kita zigzag. Oke, kita melewati zigzag. Lalu di depan kita akan membentuk angka 8. Oke, nah seperti itu guys tesnya ya. Jadi kalian harus benar-benar hafalkan, lurus, udah gitu belok, lalu kita zigzag seperti itu, lalu kita akan membentuk angka 8. Oke, nah ini cara yang pertama ya guys ya. Ini gimana kita harus menjaga keseimbangannya. Nah, ini kan kita mulai di sini, ini startnya ya guys ya. Oke, nah ini kita gas. Begitu gas, ini kakinya harus di atas dua-duanya guys. Oke, nah ini triknya ya guys ya. Ini kan kita akan U-turn di sini, akan muter di sini ya. Nah, ini kita pepetin di sini, lalu kita jaga remnya, lalu kita putar terus. Nah, lalu kita ke sini. Ini sama sekali kakinya nggak boleh turun sama sekali ya guys ya. Oke, ini kita gas. Nah, di sini kita akan putar ke sini guys ya. Nah, ini kita ikutin. Nah, ini kan ada ininya. Nah, ini kita putar ke kanan, ke kiri terus guys. Kita ikutin ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ini kita jaga keseimbangannya dan jaga si remnya guys, jangan sampai motornya itu nyelonong guys. Oke, terus nah di sini kita berbelok ke kanan guys. Nah, di sini kita putar lalu kita membentuk angka 8 guys. Nah, terus kita di sini triknya ini yang roda depan, oke, pepetin dengan si garisnya dan kita jaga remnya agar si bodi belakangnya itu nggak nabrak si konnya guys. Oke, kita terus membentuk angka 8 di sini, putar terus pelan-pelan. Ini posisinya di gigi 1 aja guys. Oke, jangan di gigi 2 karena kalau kita pelan seperti ini kan paling cuma 3-5 km. Jadi ini kita di gigi 1 aja dan pastikan posisi badannya ini lurus guys. Oke. Ini sekali lagi guys, ini kita harus membentuk angka 8 sebanyak 3 kali guys. Oke, kita pelan-pelan aja, pastikan kiri kanan ya guys ya. Ini kita kakinya jangan sampai turun guys. Kalau misalkan kita sampai turun itu nanti kita gagal. Oke, terus juga keseimbangan motornya harus benar-benar di tengah guys. Nah, ini kita sekali lagi. Nah, ini kalau misalkan kita udah 3 kali, oke, nah ini kita udah 3 kali, kita kembali zigzag guys. Nah, ini kan tadi jalurnya ke sini. Nah, ini kita balikin lagi. Oke, nah ini tuh jangan terlalu triknya ya guys ya. Kalau misalkan kita kayak gini, jangan terlalu mepet dengan si konnya dan jangan kita tuh terlalu melebar ke si garisnya guys. Nanti kita akan keluar jalur dan nggak akan bisa lagi kembali guys. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah selesai guys. Nah, seperti itu guys caranya guys. Ini ya, kita kalau misalkan mau tes SIM C guys. Jadi ini caranya
cukup sulit ya guys ya kalau misalkan untuk kalian para pemula, tapi gue yakin kalian pasti bisa guys. Oke, kalian harus perhatikan, ini akan gue contohkan sekali lagi. Ini kita lurus, lalu kita ke sini, di depan akan U-turn, lalu di sini kita akan membentuk zigzag, dan di depan akan membentuk angka 8 dan kembali lagi zigzag seperti itu guys. Oke, nah ini akan gue ulangin lagi. Kita jalan. Nah ini kita pelan aja guys. Oke, kuncinya satu, kita jaga remnya dan gasnya guys. Nah ini kita sesuaikan ya. Nah ini kita pepetin terus. Nah oke, kita jalan lurus. Nah ini sih yang pertama sih nggak terlalu susah ya guys ya, karena kan kita cuma nyurutan aja di depan. Oke, nah di sini kita harus mengikuti sini guys. Kita zigzag di sini. Nah kita pepetin dengan si konnya guys. Oke, kita pepetin kon, tapi jangan terlalu mepet. Nanti kalau misalkan terlalu mepet kita akan jatuh. Oke, pelan-pelan aja. Terus pelan-pelan aja guys. Kita gas, lalu jaga keseimbangannya. Nah di sini kita akan membentuk angka 8 sebanyak 3 kali guys. Ini kita yang pertama ya guys ya. Oke, ingat pepetin si rodanya dengan garis di depan guys. Oke, terus jaga keseimbangannya. Motornya harus benar-benar di tengah guys. Ingat, di tengah ya guys ya, jangan mepet-mepet. Nah jangan terlalu melebar ke samping dan jangan juga terlalu ke tengah, nanti akan nabrak si konnya guys. Oke, ini baru satu kali. Ini untuk kon yang kedua, putaran yang kedua ya guys ya, untuk angka 8 yang kedua. Terus kita ikutin. Nah terus 2 kali, dan ini yang terakhir guys. Oke, ini kita pelan-pelan aja guys. Ini cukup 5 km aja, kita nggak usah ngebut-ngebut guys. Oke, jaga rem belakang dan si gasnya guys. Oke, terus pelan-pelan, nggak usah. Kalau kita kecepatan itu akan sulit, tapi kalau misalkan kita terlalu pelan juga, itu akan nanti kita akan hilang keseimbangan. Jadi cukup seperti ini. Nah ini kan udah 3 kali ya guys ya. Oke, ini kalau misalkan kita udah melewati 3 kali, nah ini kita balikin lagi ya guys ya. Oke, ke sini. Nah balikin lagi, terus kanan kiri, terus. Nah ini jangan terlalu mepet, ingat guys. Nah seperti itu guys. Oke, caranya ya guys ya. Nah oke, gue tahu sih pasti karena dari video yang kemarin pun yang tes SIM C yang untuk motormatic pun kalian banyak banget yang nanya di DM juga kalau misalkan itu tuh emang sulit ya guys ya. Nah ini caranya guys ya, triknya tuh kalian yang pertama harus jaga keseimbangannya guys. Nah gimana cara kita menjaga keseimbangan? Ini kita harus belajar dulu di lapangan kosong guys. Nah caranya kita belajar di lapangan kosong ya, misalkan kalian menemukan lapangan atau menemukan tempat-tempat yang kosong yang luas, kalian latihan dulu keseimbangannya. Oke, kalian latihan dulu lurus dulu guys. Yang pertama itu kalian harus benar-benar menguasai lurusnya dulu guys. Jadi ini kita tuh lurus. Oke, kalian harus benar-benar menjaga keseimbangan tuh, kitanya tuh seperti ini. Nah lalu kakinya tuh harus benar-benar di atas guys. Oke, nah seperti ini. Oke, nah setelah itu kalian harus belajar U-turn guys di sini guys. Oke, belajar U-turn seperti itu tanpa kakinya turun guys. Nah karena di sini tuh dites semua guys. Oke, mulai dari U-turn, dari kita berbelok, lalu kita melakukan zigzag seperti itu guys. Nah zigzag seperti itu, nah triknya ya guys ya, kalau misalkan kita melakukan zigzag, oke, kita tuh harus misalkan ini kon nih, ini kon di sini guys. Nah kita kalau misalkan mau zigzag, triknya itu harus dekat sama si ininya guys, nggak boleh melebar. Kenapa? Kalau kita terlalu melebar ke sini, nah nanti kita tuh nggak akan bisa balik lagi ke sana guys. Yang ada kan kalau kita udah di sini, nah saat ke sini kita akan nabrak. Nah seperti itu guys. Jadi begitu kita latihan dari sini guys, oke, dari awal. Nah kita tuh misalnya ini kon, ini kita harus ke sini, jadi benar-benar mepet sama si konnya guys. Oke, jangan terlalu melebar dan jangan juga nabrak di sini guys. Ini kan kalau misalkan kita kena tabrak dikit aja, oke, ini kita kenang dikit aja. Nah kalau kena tuh pasti langsung jatuh guys seperti ini. Nah oke, jadi kalau misalkan kita mau latihan ya guys ya, oke, ini kita pertama latihan keseimbangan dulu. Oke, kita latihan keseimbangan dulu. Kalau misalkan udah, kita latihan zigzag seperti ini. Oke, latihan seperti ini. Kalian kalau misalkan di rumah ada sendal atau apa yang di jaraknya ini, jaraknya itu sekitar 1 motor lebih guys. Nah ini kan roda depan ya segini guys. Oke, dan ini roda belakang. Jadi ini kalian latihannya itu cukup segini guys. Oke, sekitar segini. Lalu kalian latihan zigzag aja guys. Oke, zigzag seperti ini, terus latihan bolak-balik. Nah dan yang terakhir latihan angka 8 guys. Angka 8 itu adalah yang
paling sulit guys. Kenapa? Karena kan kita harus menyeimbangkan ya, membuat angka 8 seperti itu kita harus memutar, nah mengikuti garis, apalagi ini tuh space-nya tuh kecil banget guys. Oke, ini benar-benar ukuran motor banget, jadi kita harus benar-benar menyeimbangkannya dengan sangat baik guys. Oke, tapi gue yakin kalian pasti bisa guys. Semangat terus buat kalian yang masih belajar. Oke, kalau misalkan kalian saran gue guys ya, kalau misalkan kalian mau tes seperti ini, kalian harus ada di tahap bukan hanya bisa, tapi kalian harus benar-benar menguasai atau dalam taraf kalian tuh jago. Oke, kenapa kalian nggak boleh kalau misalkan baru bisa tapi kalian langsung ikutan tes? Itu akan sangat sulit, karena kan kalau misalkan orang baru bisa tuh pasti belum bisa menyeimbangkan ya guys. Nah itu yang diakibatkan adalah kita akan kesulitan kalau misalkan kita langsung ikutan tes seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau ya guys ya, kita belajar dulu nih, belajar, kalian terus belajar keseimbangannya, belajar tanjakan, turunan, jalan raya, semua ya guys ya, jalan rusak segala macam. Kalau kalian udah benar-benar jago, udah bisa menguasai, baru kalian bikin SIM guys. Supaya apa? Supaya nggak sia-sia. Karena kan kalau misalkan bikin SIM ini, itu tuh biayanya tuh 100.000 guys. Nah dan kesehatan itu 30.000 apa 50.000 gitu guys. Jadi kita tuh sekitar 130 sampai 150.000. Dan itu tuh kalau misalkan kita sampai gagal, itu tuh kita tuh mengulang lagi guys, 1 minggu atau 1 bulan berikutnya. Itu terus mengulang kalau misalkan kalian sampai gagal ya guys. Jadi kan sayang banget. Jadi kalau misalkan saran gua guys, kalian tuh latihan dulu, baru kalau udah kalian baru tes seperti ini. Cuman kalau misal untuk para cewek emang ini akan agak sangat sulit ya guys ya. Bukan agak lagi, emang ini cukup sangat sulit kalau misalkan kalian yang mau tes seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian mau memilih jalur nembak, itu harganya sangat ya lumayan ya guys, mahal banget sih kalau menurut gue ya. Itu harganya sekitar 1 juta. Itu 1 juta itu untuk satu SIM. Oke, kalau misalkan SIM A dan SIM C kan itu 2 jutaan, kan sayang ya guys ya. Oke, kalau misalkan menurut gue lebih baik kalian latihan dulu. Jadi kalau misalkan kalian udah latihan dan udah bisa, kalian bisa ikut tes, kan lumayan 250.000 untuk SIM A dan SIM C. Oke, itu sangat mahal. Gue juga waktu bikin tuh, waktu dulu seperti itu guys, bikin SIM A, SIM C itu hanya 250.000 dan kesehatannya cuma 1 kali. Tapi kalau misalkan nembak itu kan harganya benar-benar mahal banget guys. Oke, sampai 2 jutaan itu aduh benar-benar mahal banget. Tapi setiap buat kalian nih, semangat terus, kalian pasti bisa. Oke, kalau kalian ada yang nggak ngerti nih, ada yang pengen ditanyain kalian jalurnya seperti apa, lalu kendalanya seperti apa, misalkan nggak bisa menyeimbangkan atau apa, langsung guys, oke, komennya di bawah dan akan gua jawab sedetail-detailnya dan selengkap-lengkapnya. Oke, semangat terus buat kalian. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komennya guys di bawah. Dan buat kalian juga ada request video apa, ada pengen dibikinin video apa, langsung kalian komennya di bawah. Dan requestnya kalian yang banyak bakal gue bikinin videonya. Dan buat kalian juga yang pengen nanya apa, pengen nggak ngerti apapun, langsung aja kalian komen guys di bawah. Dan akan secepatnya gue jawab guys. Oke, dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian siarkan teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video. Bye bye.